Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Rabu 10 Desember 2025 bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini diambil dari surat 1 Yohanes 3 ayat 17 yang berbunyi, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tidak lama lagi kita merayakan Natal, sebuah peristiwa besar yang dinantikan oleh banyak orang Kristen. Di antara banyak Natal yang pernah saudara ikuti, mungkin sudah mulai sejak kanak-kanak. Hal apa yang paling mengesankan bagi saudara? Saya memiliki banyak kesan tentang Natal waktu saya masih kanak-kanak. Saya senang melihat pohon Natal dan ikut menghiasnya di gereja, walaupun sampai sekarang saya tidak pernah memiliki dan tidak pernah memasang pohon Natal di rumah. Mungkin hal ini kedengaran aneh, tetapi demikianlah adanya. Saya tidak pernah membeli dan menolak ketika seseorang akan memberikan saya sebuah pohon Natal. Kesan lain tentang masa kanak-kanak saya tentang Natal adalah ayah membelikan saya baju tetoron, yakni baju yang baik, yang halus, cukup mahal waktu itu. Saya masih ingat, saya punya baju tetoron berwarna putih, krem, pink muda, dan biru muda. Saya sangat senang dengan baju-baju tersebut. Ada satu hal lagi yang berkesan bagi saya. Setiap awal bulan Desember, ayah saya diberi satu dus besar kartu Natal bekas dari luar negeri oleh pendeta kami. Kartu Natal itu berisi gambar-gambar yang bagus, ada gambar lilin, kereta salju yang ditarik oleh kelinci, gambar gereja dengan pohon Natal di dalamnya, dan lain-lain. Kartu-kartu itu oleh ayah saya digunting. Dan karena ayah saya punya percetakan, ayah mencetak ucapan selamat hari Natal di karton putih yang mengilat, dan kartu Natal yang bergambar bagus-bagus itu ditempel dengan lem pada kartu ucapan selamat Natal yang dicetak oleh ayah saya. Pada hari Natal, kartu Natal yang baru itu dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu di gereja, dan mereka sangat senang menerimanya. Saya ingat betul betapa saya sangat senang melihat teman-teman anak-anak sekolah minggu itu gembira menerima kartu Natal itu, dan saya juga merasa gembira karena saya ikut menempel kartu-kartu Natal itu pada karton tipis cetakan ayah saya. Nah, sejak saat itu saya belajar bahwa kegembiraan Natal akan saya nikmati bukan ketika saya bisa memakai baju baru atau sepatu baru, tetapi ketika saya bisa memberi kepada orang lain dan membuatnya gembira. Sejak saat itu, saya tidak mempunyai keinginan ketika Natal saya harus membeli atau memakai baju baru. Kegembiraan dan sukacita Natal saya dapatkan bukan ketika saya membeli sesuatu, namun ketika saya memberi dan berbagi sesuatu dengan orang lain. Saya tentu saja senang jika mendapat atau menerima sesuatu, tetapi saya juga bisa merasakan kegembiraan ketika saya bisa memberi sesuatu. Jika kita merenungkan makna Natal, bukankah itu saat Allah memberikan miliknya yang sangat berharga,
yakni anaknya sendiri kepada manusia. Natal merupakan anugerah terindah dan termahal dari Allah kepada kita. Kita patut bersyukur untuk anugerah yang besar itu, dan semoga kita belajar untuk meneladani kasih-Nya, yakni dengan berbagi kasih kepada sesama. Marilah kita menghayati Natal dengan membuka hati, menerima kasih Allah, dan kemudian membuka tangan kita, membagikan kasih kita kepada orang lain. Kita dapat memberi karena kita telah menerima. Yang kita berikan kepada sesama tidak pernah lebih besar dari yang telah kita terima dari Tuhan. Mari kita merayakan Natal sebagai kesempatan untuk memberi, dan bukan pertama-tama membeli sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Dan mari kita nikmati sukacita Natal yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan tangan kami untuk menerima dan berbagi cinta kasih kepada sesama. Biarlah ini menjadi gaya hidup kami, mengenalkan Allah yang telah memberikan anaknya bagi keselamatan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.